Selamat datang di Lambe Sumber. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Nama saya Maya Kearney. Saya cucunya Pak Ibrahim Isa dan saya mahasiswa studi kedokteran tahun 5. I first learned about the tragedies when I was already a little bit older. Di mana anak muda mencari kebenaran sejarah G30S. Generasi Z, begitu orang-orang menyebutnya, adalah generasi-generasi muda digital yang tumbuh di tengah keterbukaan informasi. Ketika hidup mereka tak lagi dipengaruhi oleh doktrin pemerintah, bagaimana mereka menyikapi sejarah masa lalu? Ambil contoh Anzimata, mahasiswa asal Yogyakarta. Dia bermukim selama beberapa tahun terakhir di Yogyakarta. Dia kelahiran Bogor, pindah ke Bandung, pindah lagi ke Bogor, lalu ke Kendari, Makassar, Magelang, dan terakhir di Jogja. Ansi lahir pada tahun 1996. Dia tidak merasakan kehidupan zaman Orde Baru ataupun reformasi, serta kerusuhan yang terjadi pada masa penghujung rezim itu. Dia juga tak pernah tahu apa yang terjadi pada 1965. Ansi baru mempelajari peristiwa 1965 dari buku sejarah ketika dia duduk di kelas 5 sekolah dasar. Namun ketika itu, logika Ansi mempertanyakan, kok nggak make sense? Masuk akal. Saat itu PKI sedang jaya-jayanya. Mengapa mereka melakukan hal yang bodoh sekali, melakukan kudeta? Padahal mereka tidak ada latar belakang militer untuk menghabisi 7 jenderal. Ansi yang dekat dengan lingkungan militer mengatakan bahwa doktrin sejarah itu masih sangat kuat, bahwa stigma PKI terlarang dan kejam. Neneknya pun juga sempat bilang begitu, serta ada filmnya. Namun berbeda dengan generasi sebelumnya, anak muda seperti Ansi yang disebut sebagai digital natives atau kaum milenial hidup di era keterbukaan informasi dan teknologi. Ansi yang sudah mengenal internet dan memiliki akun Friendster sejak kelas 4, lantas mencari jawaban tentang peristiwa 30 September di dunia maya, terutama dengan mengikuti diskusi di forum-forum online. Melalui internet, Ansi menemukan banyak fakta yang saling bertentangan. Keingintahuannya semakin besar saat masuk SMP. Setelah membaca buku Penembak Misterius karya Seno Gumira Aji Dharma. Melalui internet, Ansi menemukan banyak fakta yang saling bertentangan. Ada yang membenarkan peristiwa itu terjadi seperti layaknya buku sejarah. Ada juga yang tidak.
Dia merasa ini adalah sifat dasar manusia untuk mencari tahu, membandingkan, menganalisa dengan logika. Cerita Ansi menurut organisasi pergerakan anak muda Pamflet mewakili cerita-cerita anak muda lain yang mencari jawaban atas sejarah yang diputar balikkan. Anak-anak muda ini kritis dan akan mencari jawaban. Tapi apakah banyak juga yang apatis? Pamflet tidak mengatakan bahwa mereka banyak juga yang apatis, karena banyak pula anak muda yang sebetulnya belum terpapar. Mereka bukan tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, namun mereka tidak tahu isunya. Jelas Fahmi Nur Iksan dari Pamflet. Begitu mereka tahu permasalahannya, mereka biasanya lebih aktif untuk mencari jawaban. Beberapa bulan lalu, mereka mengadakan kompetisi renovasi memori yang mengajak anak muda merefleksi kasus pelanggaran masa lalu dengan media yang beragam. Banyak anak muda tertarik dan menginterpretasikannya bukan hanya kasus G30S, namun juga kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di daerah mereka. Apa untungnya bagi mereka mempelajari sejarah yang masih diperdebatkan dan dibelokkan ini? Bagi Maya Gouding, cucu Ibrahim Isa yang menjadi eksil di Belanda, sejarah G30S harus dipahami oleh anak muda untuk belajar dari masa lalu. Mahasiswa kedokteran tingkat akhir di Belanda ini pertama kali tahu tentang peristiwa 1965 setelah beranjak dewasa. Dia baru mengerti setelah cerita dari opanya, cerita sedih dengan banyak orang yang meninggal. Menyedihkan, orang bisa melakukan ini satu sama lain. Bagi anak muda sangat penting mempelajari sejarah. Bagi dia perlu waktu sampai bisa mengerti bahwa ini bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Kembali pada Ansi mengatakan sejarah tidak boleh dijadikan propaganda dan anak muda harus belajar kejadian masa lalu dari banyak sumber agar tak mudah dihasut. Sebagai manusia, memiliki empati yang seharusnya nggak bisa diperdebatkan. Kita berbicara soal hak sipil, jelas Ansi. Bagi dia penting belajar sejarah. Sejarah tidak boleh dijadikan propaganda dan legitimasi politik. Dengan mencari kebenaran, dia tidak mudah terprovokasi dan tidak salah menyimpulkan sesuatu. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.